Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah, amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang topik-topik besar. Minimal ada 4 pembahasan yang sudah kita lalui, yaitu yang pertama tentang ontologi maqasidus syariah. Selanjutnya ada epistemologi maqasidus syariah. Yang ketiga ada aksiologi maqasidus syariah. Kemudian yang minggu lalu kita membahas tentang maqasid syariah al-maliyah atau maqasidus syariah di bidang ekonomi Islam. Pada video ini kita akan lanjutkan kajian kita yang secara spesifik kita akan membahas tentang maqasidus syariah di bidang politik Islam. Sebelum kita masuk pada topik ini, sesungguhnya ada banyak literatur yang bisa Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk merujuk beberapa literatur yang menjadi rujukan dalam konteks mengkaji maqasidus syariah yang secara spesifik di bidang politik Islam ini. Misalnya ada bukunya Yusuf Al-Qardawi, beliau menulis tentang as-siyasah asy-syar'iyyah fi dhaw'i nususi syariah wa maqasidiha. Beliau menulis buku ini relatif cukup tebal. Dalam buku ini beliau banyak berbicara tentang bagaimana kebijakan politik dalam konteks sosial harus berporos pada maqasidus syariah. Dan masih banyak yang lain, misalnya ini buku yang juga menarik. Ini ada buku yang juga cukup tebal, ada yang berjudul Al-Fikr Al-Maqasidi wa Tatbiqatuhu fi Siyasah Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Al-Utrawi. Ini juga membahas tentang bagaimana maqasidus syariah dalam konteks atau di bidang politik Islam. Yang sesungguhnya beliau juga banyak berbicara tentang teori maqasid syariah itu sendiri. Kemudian di bagian paling akhir beliau berbicara tentang bagaimana tujuan dari sebuah negara didirikan dan yang lainnya, sehingga minimal 2 rujukan itu bisa kita jadikan sebagai referensi dalam topik ini, ya, terlepas dari buku-buku lain yang juga bisa Bapak Ibu sekalian jumpai yang secara spesifik membahas tentang as-siyasah asy-syar'iyyah. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Kita awali dengan paradigma pemikiran politik Islam. Dalam konteks ini sesungguhnya minimal ada 3 paradigma hubungan antara Islam sebagai doktrin agama dengan daulah atau sebuah negara. Nah, paradigma dalam pemikiran politik Islam ini ada 3 model, ada 3 bagian, 3 kelompok yang berpendapat. Yang pertama yaitu paradigma integralistik. Apa maksudnya? Bahwa dalam paradigma ini secara konsep mengajukan argumen bahwa agama dan negara itu sesungguhnya satu, sehingga agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Karena agama atau Islam dalam hal ini dan negara itu tidak dapat dipisahkan, sifatnya adalah integral, maka
Islam sebagai agama, din, dan negara ad-daulah harus menjadi sesuatu yang tidak terpisah. Itu sebabnya bangunan sebuah negara harus berdasarkan pada fondasi Islam. Itu artinya dalam paradigma ini meniscayakan bahwa dasar negara itu adalah Islam. Nah, paradigma ini yang kemudian melahirkan banyak negara yang kemudian berkembang dan menjadikan Islam itu sebagai bagian yang tidak terpisah dari doktrin dalam mendirikan sebuah negara. Misalnya Saudi dan negara-negara Timur Tengah yang berdasarkan dasar atau fondasi Islam sebagai ideologi bernegaranya. Dalam konteks ini, maka kemudian banyak pemikir yang mendukung atau yang memiliki pendapat yang sama, misalnya Sayyid Qutb, kemudian Al-Maududi yang salah satu tokoh Pakistan yang sangat terkenal, sehingga paradigma ini meniscayakan agama atau Islam itu sebagai fondasi atau dasar bernegara. Itu artinya maka semua hal-hal yang menyangkut urusan kenegaraan harus diatur berdasarkan aturan atau berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam, sehingga agama akan bersifat mengikat, dalam arti dia melebur menjadi satu sebuah negara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu paradigma sekularistik. Nah, ini adalah paradigma yang vis-a-vis atau berseberangan atau dua kutub yang berbeda. Jika paradigma integralistik itu artinya menjadikan Islam atau menjadikan agama sebagai dasar negara, maka paradigma sekularistik ini sebaliknya. Artinya bahwa konsep paradigma sekularistik ini adalah meniscayakan adanya pemisahan antara agama dan negara. Kenapa? Karena agama dalam konteks paradigma sekularistik ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada hubungannya dalam konteks bernegara, karena Islam atau agama itu ranahnya bersifat privat. Dia mengatur masalah-masalah yang bersifat individual, sehingga tidak masuk pada ranah kepentingan publik, sehingga negara dan agama dipisahkan. Ya. Pemisahan antara agama dan negara ini meniscayakan adanya batas-batas tertentu di mana negara tidak kemudian berdasar pada teologi agama tertentu. Ini misalnya di Turki misalnya, yang kita tahu bahwa paradigma sekularistik di sana sangat kental sekali, kebijakan Kemal Atatürk yang memisahkan antara agama dan negara itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan paradigma integralistik yang berseberangan. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu paradigma substantif. Pengikut paradigma ini mengajukan pandangan bahwa sesungguhnya agama dan negara itu berhubungan, yang hubungan itu secara mutualistik, ya, di mana hubungan itu memiliki hubungan timbal balik dan saling membutuhkan, saling memberikan keuntungan, di mana agama tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari negara. Begitu juga sebaliknya, negara akan kehilangan kewibawaannya tanpa adanya sebuah agama.
Sehingga antara agama dan negara adalah sesuatu yang memiliki relasi yang kuat, saling menguntungkan, mutualistis, artinya timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara agama dan negara. Tetapi yang menjadi catatan adalah bahwa dalam paradigma ini tentu tidak meniscayakan agama itu sebagai basis atau dasar negara. Itu artinya dasar negara boleh saja tidak Islam, tetapi yang menjadi dasar itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, paradigma substantif ini sesungguhnya relevan sekali dengan konteks keindonesiaan kita, di mana Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara yang dibangun berdasarkan Pancasila, dan kita tahu bahwa Pancasila itu adalah bagian yang tidak terpisah dalam konteks nilai-nilai yang ada terkandung di dalam Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri, sehingga kesepakatan itu menjadi konsensus bahwa Islam sebagai agama tidak menjadi dasar dalam pembentukan sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia tidak berdasarkan pada agama tertentu. Ini tiga paradigma yang sesungguhnya dalam konteks keindonesiaan memiliki kekhasan, sehingga paradigma substantif ini yang kemudian dianut atau dipilih di negara kita, dan tokoh-tokoh yang mendukung model-model semacam ini, misalnya Gus Dur, kemudian Cak Nur yang berpandangan bahwa dalam konteks Indonesia tidak perlu Islam sebagai dasar, tetapi bagaimana ruh dari Islam itu secara substantif bisa diaplikasikan dan mewarnai terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang melibatkan kepentingan publik. Oleh karena itu, maka paradigma pemikiran politik Islam menggambarkan tiga paradigma yang dalam konteks Indonesia merupakan paradigma substantif, di mana Islam bukan menjadi dasar negara, tetapi dasar negara, tetapi Islam dengan negara merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya ada ikatan yang kuat, di mana keduanya saling memberikan, saling membutuhkan, saling menguntungkan, ada timbal balik mutualistik, sehingga dengan demikian antara negara dan agama tidak bersifat bertentangan atau berseberangan, tapi saling mengisi satu sama lain, di mana negara tidak bisa tanpa agama, begitu juga sebaliknya. Ini pengantar dari kajian kita. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya.